komunitas untuk mengatasi kenakalan adik asuh. Yang pertama ada pendekatan personal. Komunitas mengajar seringkali lebih mengenal anak-anak secara personal. Pengajar dapat memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang mungkin memiliki masalah sosial di rumah atau di lingkungan sosial mereka. Kemudian membantu mereka mengatasi masalah dengan cara yang lebih sehat. Kemudian yang kedua ada kegiatan positif. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat, anak-anak dapat mengalihkan perhatian mereka dari perilaku negatif dan belajar mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang lebih konstruktif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada pendidikan karakter dan sosial. Komunitas mengajar tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, empati, komunikasi yang baik, serta keterampilan sosial lainnya yang penting untuk mencegah kenakalan. Komunitas juga dapat menyediakan psikolog untuk memberikan fasilitas konseling terhadap adik-adik asuh untuk dapat mengatasi masalah kenakalan yang dihadapi. Nah, konseling ini memiliki peran yang sangat penting loh untuk mengatasi masalah kenakalan pada anak. Nah, fungsi dan peran konseling dalam hal ini, yang pertama, konseling membantu mengidentifikasi akan penyebab kenakalan anak, apakah itu dari keluarga, lingkungan, ataupun psikologisnya. Nah, yang kedua, konselor juga berperan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak sehingga anak akan merasa diterima ataupun dipahami. Yang ketiga, konseling juga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, seperti cara berkomunikasi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan juga mengelola emosinya. Yang keempat, melalui konseling ini juga anak akan diberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku negatif mereka dan belajar cara mengubah perilaku tersebut menjadi lebih positif. Nah, konselor dapat menggunakan pendekatan perilaku ataupun terapi lainnya untuk membantu anak mengganti kebiasaan buruk seperti berbicara kasar dan lain sebagainya dengan kebiasaan yang lebih baik. Yang terakhir, konseling ini juga dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan coping yang sehat untuk menangani stres ataupun konflik tanpa terlibat dalam perilaku yang negatif. Nah, dari peran-peran ini, konseling dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu anak mengatasi kenakalan dan juga memperbaiki perilaku mereka untuk mencapai perkembangan yang lebih positif. Kemudian, peran orang tua, di mana di sini orang tua itu sangat terlibat secara penting, di mana anak-anak itu harus meningkatkan keterbukaan dan komunikasi. Nah, orang tua itu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, misalnya seperti menanyakan perasaan anak dengan tulus, mendengarkan anak ketika dia berbicara. Yang kedua, memberikan apresiasi secara positif, di mana anak akan lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Ketika misalnya mereka memberikan pujian, anak bersikap sopan atau mengikuti aturan, ini dapat memperkuat atau mengurangi perilaku buruk. Terus yang ketiga, membantu anak mengenali atau menggali emosinya. Misalnya ketika anak marah, membantu mereka untuk memberikan teknik relaksasi, untuk menarik nafas, seperti itu. Yang keempat, melibatkan anak dalam pemecahan masalah, misalnya saling berdiskusi bersama, jadi ada komunikasi secara dua arah. Salah satu cara untuk mengatasinya juga bisa dengan penerapan token ekonomi di sekolah. Apa sih token ekonomi itu? Nah, token ekonomi adalah salah satu sistem pengelolaan perilaku yang menggunakan token seperti koin, poin, atau stiker sebagai penghargaan atas perilaku positif. Nah, sistem ini itu diberikan untuk mendorong perilaku yang diinginkan dengan memberikan token yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau penguatan lainnya. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menerapkan token ekonomi ini, yang pertama kita perlu menentukan target perilaku yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita itu perlu menentukan token yang akan digunakan, misalnya stiker bintang atau koin digital. Nah, selanjutnya itu kita juga perlu menentukan hadiah apa nih yang akan ditukarkan dengan token. Bisa berupa waktu istirahat tambahan atau mainan favorit. Aturan penukaran token ini juga perlu diperhatikan. Misalnya berapa jumlah token yang perlu dikumpulkan untuk dapat ditukarkan dengan hadiah tertentu. Token perlu diberikan dengan konsisten tepat setelah perilaku yang diinginkan itu terjadi dan penting untuk memberikan penghargaan dengan segera. Nah, yang terakhir, sistem token ekonomi perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keefektifannya dan apabila diperlukan penyesuaian bisa ditambahkan agar lebih optimal. Perhatian, ayo kita buat kesepakatan
1 bintang. Tapi kalau misalnya adik-adik berisik, kakak bakal kurangi 1 bintangnya itu. 1 orang tercepat yang nyampe 10 bintang, kakak bakal kasih hadiah. Teman-teman mau hadiah apa? Tadi perjanjiannya apa? Tidak boleh berisik. Oke, karena pada minta mainan, ributnya adalah mainan. Oke adik-adik? Karena kita semua udah diem, kakak bakal kasih 1 bintang buat semuanya ya. Kenzi, Yaya, Zeno, Via, Al, dan Ahmad. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Silakan adik-adik kerjakan tugasnya masing-masing ya. A few minutes later. Kenzi, gak boleh nakal, gak boleh jahilin Yaya. Ingat ya, adik-adik tadi apa perjanjiannya? Yang nakal, yang berisik, kakak kurangi 1 bintang. Karena Kenzi tadi berisik, kakak kurangi ya bintangnya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya adik-adik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengatasi kenakalan pada anak. Udah jelas kan?